Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk pada pertemuan yang keempat ini dalam pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim, kita lihat halaman 5. Langsung saja kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan kita mendapat ilmu yang fa'al. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat halaman 5, baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Qila li Muhammad bin Hasan, bertanya kepada Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ada seorang bertanya kepada Imam Muhammad bin Hasan, "Alla tusannifu kitaban fi zuhdi?" Tidakkah engkau menyusun suatu kitab di dalam masalah zuhud, wahai Imam? Qala, Imam Muhammad bin Hasan menjawab, "Sannaftu kitaban fil buyu'i." Ya, aku telah menyusun sebuah kitab di dalam masalah jual beli. Yakni yang dimaksud adalah az-zahida, orang yang zuhud, maksudnya man yataharrazu anis-syubuhati, orang yang berhati-hati, orang yang menghindar anis-syubuhat, daripada sesuatu yang subhat. Subhat itu adalah sesuatu yang remang-remang. Karena al-halalu bayyinun, yang halal itu adalah jelas, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihah. Antara keduanya tadi adalah ada sesuatu atau urusan-urusan, perkara-perkara yang mutasyabihat, yang subhat. Jadi yang dimaksud zuhud adalah bukan orang yang tidak mengenal dunia, bukan. Bukan orang yang tidak menghiraukan dunia, bukan. Kata Imam Muhammad bin Hasan adalah orang zuhud itu tetap dia berusaha di dalam masalah dunia, namun dia menghindari daripada yang subhat wal makruhati, dan juga menghindar daripada yang makruhat, yang dibenci di dalam masalah jual beli. Ufit tijarat, di dalam masalah jual beli. Jadi orang zuhud bukan berarti tidak menghiraukan dunia, tetapi dunia tidak ada di dalam hatinya. Dunia hanya di tangannya saja, tidak di dalam hatinya. Jadi kembali ke dalam kitab ini bahwa yang dimaksud az-zahida, orang-orang zuhud, adalah man yataharrazu anis-syubuhat wal makruhat fi tijarat. Orang yang menghindarkan, orang yang berhati-hati di dalam muamalahnya, yaitu menghindari daripada yang subhat, yang makruhat, yang dibenci, fitijarat, di dalam masalah jual beli. Apalagi yang diharamkan, orang yang curang dalam masalah timbangan, berbohong dan seterusnya, itu mutlak ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang subhat, yang remang-remang ditinggalkan, yang makruhat ditinggalkan. Kalau yang haram mutlak ditinggalkan. Itu orang yang zuhud. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini, wa kadzalika, dan begitu juga yajibu fi sa'iril muamalat. Begitu juga di dalam seluruh muamalat, dalam kita bermuamalah, bergaul dengan sesama, dalam kita hal-hal selain jual beli seluruhnya, maka kita harus menghindarkan daripada as-subhat, makruhat, terutama juga yang diharamkan. Kemudian jadi fi wajibu
Wa kadzalika yajibu, begitu juga wajib untuk menghindarkan fi sa'iril muamalat, dalam seluruh muamalat, wal hirafi, dan juga orang yang mempunyai usaha berupa kerajinan tangan, umpamanya membuat sesuatu, produksi entah rumah tangga atau yang lainnya. Wal hiraf ini adalah produksi membuat sesuatu yang akan kita jual, ini juga kita hindarkan daripada yang subhat, yang makruhat, terutama menghindarkan daripada yang haram. Jangan sampai kita membuat sesuatu di dalamnya ada kebohongan, ada kecurangan. Kita memasarkan sesuatu untuk jual beli, kerajinan tangan kita atau apa, jangan sampai ada unsur di situ yaitu kebohongan, curang dan seterusnya. Ini wajib dihindarkan. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha, dan juga seluruh tiap-tiap orang yang sibuk, orang-orang yang bekerja bi syai'in minha, dengan sesuatu daripadanya, berupa tadi kerajinan tangan, produksi rumah tangga dan seterusnya, maka yuftaradu alaihi, diwajibkan atasnya ilmu taharruzi anil haram fihi, diwajibkan atasnya mengetahui ilmu, yaitu menghindarkan daripada yang haram di dalamnya. Sering kadang kita dengar, kita lihat barangkali di medsos, ada orang yang produksi garam ternyata dicampur dengan kaca atau mungkin yang lain-lainnya. Na'udzubillah. Ini berarti produksi yang mengandung unsur haram, dicampur dengan sesuatu yang tidak lazim, yang bahkan apalagi sampai merugikan. Barangkali ada yang membuat produksi madu, bisa jadi dicampur dengan suatu yang zat berbahaya, entah itu semacam oli umpamanya dan sejenisnya. Ini adalah mengandung unsur yang haram karena merugikan orang lain. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan di dalam pembahasan kita bahwa wa kullu man istaghala bi syai'in minha, dan setiap orang yang bekerja atau sibuk dengan sesuatu daripadanya, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram, diwajibkan atasnya mengetahui ilmu untuk menghindarkan dia daripada yang haram fihi, di dalamnya. Wa kadzalika, dan begitu juga yuftaradu alaihi, diwajibkan atasnya yaitu ilmu ahwalil qalbi, dan begitu juga diwajibkan atas penuntut ilmu ahwalil qalbi, mengetahui tentang keadaan hati. Artinya sesuatu yang terkait dengan hati. Kalau mungkin tadi wudu, kemudian manasik haji, sholat, itu adalah zahir, amalan yang semua zahir kelihatan. Namun selain itu, maka kita pun diwajibkan untuk mengetahui ilmu yang kaitannya dengan hati. Kalau yang zahir tadi kaitannya dengan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang merapikan ibadah kita sehari-hari, yang kaitannya semua zahir. Adapun diwajibkan juga ilmu tasawuf yang kaitannya dengan hati kita, dengan batin kita. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Begitu juga wajib atas penuntut ilmu mengetahui ilmu tentang keadaan hati. Apa di antaranya? Minat tawakkuli, daripada kita bertawakal. Jadi tawakul itu adalah tawakal, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam
kehidupan kita. Dunia ini barangkali ada problematika, itu hal yang biasa. Kita berusaha, berdoa, dan terakhir tawakal, yaitu kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inabati, inabah, mengembalikan segalanya juga kepada Allah. Inabah, kita kembali kepada Allah taala. Kembali mendekat kepada Allah taala. Kemudian wal khasyati, rasa takut kepada Allah taala. Kita harus punya rasa khasyah. Kemudian waridha, dan juga kita harus punya sifat dalam hati kita, harus mengetahui tentang ridha, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berdagang umpamanya, ketika itu hari itu mendapatkan yaitu untung 50.000, dia mengatakan alhamdulillah ridha. Hari yang lain mendapatkan lebih dari itu, maka dia pun akan ridha, karena dia akan mengatakan aral mun'ima, aku memandang siapa yang memberi, yaitu Allah taala. Wala aron nikmata, aku tidak melihat nikmat yang ada. Yang dipandang bukan 50.000-nya atau 100.000-nya. Aral mun'im, aku melihat, memandang sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala aron nikmata, aku tidak memandang yaitu nikmat atau jumlah yang ada tadi, 50.000 ke 100.000, bukan itu. Tapi yang dipandang adalah sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ridha. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang biasa kita baca ratibnya mengatakan, wa in tarda bil maqsum ishta muna'ama, jika engkau reda dengan pemberian Allah taala, reda dengan yang Allah berikan, ishta muna'aman, engkau pasti hidup dalam keadaan nikmat, senang. Wa illam tarda bi, jika engkau tidak reda dengan pemberian Allah, ishta fi hazan, pastikan engkau hidup selalu dalam keadaan sedih, merana, tidak menerima. Itulah diantaranya kita harus paham tentang ridha, bahwa kita ridha terhadap yang Allah berikan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Karena dunia aqallu minal qalil, hakikat dunia adalah lebih sedikit daripada yang sedikit. Wa adhallu minadh dhalil, lebih hina daripada yang hina. Hiya dunya aqallu minal qalil wa adhallu minadh dhalil. Ini adalah hakikat dunia. Kalau orang yang beriman, dunia ini dijadikan sebagai wasilah menuju akhirat. Ada jenis manusia 3 macam. Pertama, orang-orang yang mukmin, yatazawwadun, mereka dunia ini dijadikan bekal untuk akhirat. Yang kedua, orang kafir, yatamatta'un, orang kafir mereka menikmati dunia. Dunia dinikmati, tidak kenal halal haram, hidup semaunya, yatamatta'un, memang mereka begitu. Ada orang munafik, naudzubillah, yatazayyanun, orang-orang munafik mereka yatazayyanun, berhias. Dunia ini seolah-olah sebagai hiasan, dalam arti mereka yaitu bisa berpura-pura, artinya manis di depan, ternyata hatinya tidak semacam itu. Ibadahnya hanya untuk hiasan, hanya untuk polesan, hanya untuk pencitraan. Itulah orang-orang munafik. Yahum yatazayyanun, di dunia ini mereka untuk berhias, hanya untuk yaitu pencitraan saja. Na'udzubillah tu ma'al. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan di dalam kitab
Jadi diwajibkan atas penuntut ilmu untuk mengetahui ilmu tentang keadaan hati. Apa saja? Minat tawakul, daripada tawakal, wal inabah, menyerahkan, yaitu mengembalikan segalanya kepada Allah, wal khasyah, yaitu takut kepada Allah, wal ridha, dan juga ridha terhadap ketentuan Allah. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwali, karena sesungguhnya itu waqi'un fi jamil ahwali, pasti terjadi di dalam seluruh keadaan kehidupan kita. Waqi'un fi jamil ahwal, akan terjadi di dalam seluruh, yaitu kehidupan manusia. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan kemuliaan ilmu, wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu itu la yakhfa ala ahadin, tidak tersembunyi atas seseorang. Jadi kemuliaan ilmu itu akan jelas, kemuliaan ilmu itu akan tampak, tidak tersembunyi atas seseorang, siapapun dia. In huwa mukhtassun bil insaniyati, karena ilmu itu memang dikhususkan untuk manusia. Ilmu itu dikhususkan untuk manusia sehingga jadi mulia dan mulia. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi, karena sesungguhnya seluruh sifat-sifat, ya, seluruh sifat-sifat siwal ilmi, selain daripada ilmu, yashtariku fiha, akan ikut bersamanya di dalamnya, al-insan, manusia, wasairul hayawanati, dan juga seluruh daripada hayawanat, binatang-binatang. Seperti apa? Kasyaja'ati, syaja'ah, sifat berani. Berani itu manusia punya sifat itu, binatang pun punya. Wal jur'ati, sifat pengecut, manusia punya, binatang juga ada yang kadang-kadang mungkin takut, pengecut. Wal quwwati, yaitu kuat. Wal judi, murah. Wa syafaqati, dan syafaqah, rasa kasih sayang. Kita lihat seekor kucing sayang kepada anaknya, disusuinya. Kemudian suatu saat nanti seorang induk daripada kucing tadi mencari makanan, diberikan kepada anak-anaknya. Ini syafaqah. Begitu juga seekor ayam dan binatang-binatang yang lainnya. Jadi sifat syaja'ah, berani, jur'ah, pengecut, kuat, jud, murah, syafaqah, kasih sayang, wa ghariha, dan juga yang lainnya, itu semuanya manusia mempunyai sifat itu, binatang pun punya sifat semacam itu. Ada di dalam, yaitu masing-masing diri mereka, entah itu manusia ataupun binatang. Siwal ilmi, lain halnya ilmu. Jadi ilmu ini lain. Kalau tadi yang lainnya sifat-sifat tadi ada, tapi siwal ilmi, selain ilmu. Jadi ilmu itu khusus untuk muhtassun bil insaniyah, dikhususkan untuk manusia sehingga akan mulia, akan tinggi derajatnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang punya ilmu beberapa derajat. Itulah bahwa ilmu itu dikhususkan untuk manusia. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalatu wassalam. Wa bihi, dengan sebab ilmu, azharallahu ta'ala, Allah menampakkan
fadla Adam, keutamaan, kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Wa bihi, dengan sebab ilmu, adharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalatu wassalam, dengan sebab ilmu Allah menampakkan kelebihan, keutamaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam alal malaikati, atas seluruh daripada para malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah merintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Sujud di sini bukan sujud ta'abbudan, bukan sujud untuk menyembah, bukan, tapi tasyrifan wa takriman. Sujud para malaikat yaitu tasyrifan, memuliakan, wa takriman, ya mengagungkan ataupun memuliakan. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah merintahkan kepada para malaikat bisujudi lahu, sujud lahu, kepada atau untuk Nabi Adam alaihissalam. Sujud dalam arti yaitu memuliakannya. Wa innama syaraful ilmi, dan hanya saja kemuliaan ilmu adalah likaunihi wasilatan, karena keadaan ilmu itu sebagai wasilah, sebagai perantara ila taqwa, menuju takwa, menuju takwa Allah. Jadi wa innama syaraful ilmi, dan hanya saja, ini menggunakan adatul hasri, innama. Kalau innama itu enggak ada lagi. Wa innama syaraful ilmi, dan hanya saja kemuliaan ilmu itu likonihi wasilatan, karena ilmu itu menjadi wasilah, karena keadaan ilmu menjadi wasilah dan perantara ila taqwa, menuju takwa kepada Allah Ta'ala. Alladhi yastahiqu bihi al-karamata indallah, alladhi, yang mana dengan takwa tadi, yastahiqu bihi al-karamata, akan berhak, akan mendapatkan kemuliaan indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sa'adatul abadiyah, wa sa'adatul abadiyata, dan akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yang endingnya, terakhirnya adalah surga Allah Ta'ala yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya, yaitu dalam kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Karena al-jannah ma la 'ainun ra'at, surga adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat dengan mata, wala udhun sami'at, belum pernah terdengar dengan telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan kenikmatan surga belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang menuju khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, yang menjadi wasilah takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga akan mendapatkan al-karamah, kemuliaan indallah, wa sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Orang-orang berilmu akan dimuliakan di dunia bahagia, terlebih lagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan, amin ya rabbal alamin. Sampai halaman ke-6 dalam kitab Ta'lim pada pertemuan yang ke-4 ini. Wallahu a'lam wal ilmuhu atam wala ilma illa ma'allam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang kelima insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.